Kalau nggak lewat gue tuku buku ya. Iya. Kalau kalau saya mau jadikan ukuran itu ada Khairil. Khairil Anwar tuh bisa banget buat contoh total mencintai buku bahwa saya mending mencintai sastra. Itu sastra ya? Iya, mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam waskita, wawasan kita, wawasan anak bangsa. Kembali sahabat Waskita Channel, kita dalam program Nyong Kon Ngobrol Bareng. Salam waskita. Sore ini saya kedatangan orang-orang nyentrik ya. Saya lihat nyentrik bukan saja fisiknya, penampilan kita lihat loh. Ada Rendra kecil, ada Wiji Tukul juga. Tapi bukan soal postur tubuh, tapi bagaimana mereka mewarnai Brebes ya, yang kering dari dunia persastraan ya. Yeah. Karena sebetulnya banyak sastrawan dari Brebes tapi berkiprah di luar Brebes. Dan orang-orang hebat ini mau kembali ke Brebes dan menghidupkan sastra Brebes dalam komunitas Brebes Membaca. Saya termasuk komunitas yang meskipun aktif. Sebetulnya gimana Mas Hendri itu cikal bakalnya punya ide komunitas Brebes Membaca itu? Sebetulnya kegelisahan tentang dunia membaca ya, bukan cuma literasi ya, makanya kita memakai nama membaca ya. Membaca bisa baca tulisan, baca alam, dan baca sekitarnya. Makanya kegelisahan kita di literasi sendiri Brebes itu rendah lah, gitu. Kemudian saya melihat bahwa perpustakaan itu cuma menjadi ruang-ruang kosong yang dihuni laba-laba. Tidak ada yang hadir datang ke situ. Sedang anggaran-anggaran desa untuk perpustakaan itu selalu ada sebenarnya, tapi perpustakaan cuma sebagai hiasan saja. Maka saya dengan beberapa teman termasuk sinkron itu, kalau ini dari lulusan bahasa sastra bahasa Indonesia, jadi paham. Akhirnya bagaimana kita meningkatkan minat baca lewat pertunjukan itu. Jadi kita menghadirkan bahan bacaan kita yang pernah kita baca, kita hadirkan di masyarakat. Kemudian ada yang suka lukis, ada yang penyair, ada yang pelukis. Nah, di situ kita membuat panggung. Jadi mengembangkan, mencoba menumbuhkan minat baca lewat pertunjukan. Gitu. Karena kalau banyak TBM, banyak perpustakaan desa, tapi kosong aja gitu. Kosong tidak dihadiri, apa salahnya kita yang menjumpai masyarakat. Tapi dalam bentuk yang menarik, artinya tontonan lah ya. Betul. Tontonan sekaligus tuntunan. Betul. Itu tematiknya kan, ini yang pertunjukan yang keberapa itu? Kemarin di Sawo Jajar. Kalau kemarin di Sawo Jajar itu yang ke-6. Ke-6. Kita memang pengennya setiap kecamatan satu kali saya berputar dari 17 kecamatan, kita sudah 6 kecamatan. Memang tematiknya untuk memperkenalkan tokoh-tokoh sastra dulu awal itu. Pertama kita membicarakan Rendra, kemudian supaya anak-anak kecil juga tahu siapa Rendra ini. Kemudian kedua Wiji Tukul, ketiga kita membicarakan apa ketiga? Sujoyono pelukis juga itu. Keempat baru kita masuk ke wilayah teater itu, ada perjuangan teater. Teater Gong. Iya, Islamic Center. Kelima itu kita membicarakan tentang tradisi. Itu di Galuh Timur itu. Nggak, pilihannya kenapa sastra bukan tokoh teknologi gitu? Atau ahli IT gitu yang ya kelihatannya hype lah gitu. Hampir semua negara besar itu yang dikenal itulah tokoh-tokoh sastra. Hampir semua ya, kita mengenal Jerman, ada Goethe. Hampir semua negara besar pasti membicarakan juga tokoh-tokoh sastra. Bahkan pembicaraan sama Yunani. Itu negara besar. Persoalan kita negara berkembang, ngomongnya orang yang banyak duit. Iya. Ya kita harus mulai membiasakan itu. Dengan negara-negara berkembang ya tidak cuma yang dibesarkan tokoh-tokoh semacam militer saja gitu. Kita kan hanya mengenal tokoh militer. Bahkan nama jalan itu semuanya nama tokoh militer itu.
Padahal yang di dunia yang dibicarakan sedikit sekali juga tokoh militer, cuma Napoleon sedikit sekali dibandingkan tokoh-tokoh sastrawan gitu loh. Tokoh sastrawan kalau kita tilik kan mengubah ilmuwan. sejarah kan ya, pengubah sejarah lah. Ya, Kita betul. ingatlah Meji Tukul gitu dengan satu kata yang apa istilahnya? Hanya satu Jargonnya kata hanya lawan. satu kata lawan ya, membangkitkan semua orang. Khairil Anwar dengan merdeka atau mati gitu. Betul. Atau sastra itu peluru tanpa senjata yang lebih tajam tentunya. Betul. Bahkan negeri ini dibangun dengan kata-kata itu. Bagaimana Sumpah Pemuda itu dengan bertanah air satu pengakuan itu kan sebuah puisi itu Sumpah Pemuda itu luar biasa. La ilaha illallah puisi. Puisi Kata-kata yang syair. yang meruntuhkan peradaban zaman itu kan. Satu hal yang menarik kan. Sebetulnya sosiologis orang Brebes sendiri itu dalam berkesenian, bersastra itu ada nggak? Karena kan agraris kita ya, sangat agraris dan konsumtif, artinya mereka cenderung nyari duit udah selesai lah ke Jakarta, merantau cari duit, jadi pergulatan dalam dunia halus itu sepertinya gitu kurang. Itu menurut jenengan gimana? Sepertinya Brebes itu sebetulnya punya potensi mas, karena Brebes itu bukan cuma agraris tapi juga bahari kan. Kita itu daerah yang luar biasa, dua pertemuan, kita punya laut juga punya gunung gitu. Ya memang kalau agraris itu kan lebih pendiam, karena dia kan bekerja sendiri kalau agraris. Tipenya rumahnya jauh-jauh di berkebun sendiri. Kalau bahari itu kan lebih Dinamis. gerak lah ya, terbuka dengan komunal lingkungan, iya betul. Karena dia ada pasar aja. Sebetulnya Brebes punya potensi itu mas. Cuma kalau sekarang itu kan permasalahannya adalah satu kebijakan juga mas, kebijakan pemerintah, ya orientasi kebijakannya. Artinya dunia persastraan atau berkesenian belum dilirik lah ya. Belum sama sekali, itu hal yang jauh gitu. Saya ketemu sastrawan, ketemu pelukis di Jakarta ya. Saya tanya orang Bumiayu, orang Brebes, kenapa mereka bisa eksis di luar Brebes gitu. Itu gimana tuh? Ya karena lingkungan mas, menurut saya lingkungan. Makanya saya mencoba bikin dengan Mas Imron itu mencoba membuat komunitas ya, yang supaya teman-teman yang punya wadah itu lah ya. Iya. Untuk ekspresif. Iya harus, kalau lingkungannya tidak mendukung, seberbakat apapun orang itu lama-lama hilang mas, ke bawah oleh lingkungan. Tapi kalau lingkungannya kita bangun terus menerus, yang tadinya punya bakat cepat ada salurannya, ada tempatnya. Yang tidak punya bakat tertarik itu loh. Tentu bukan hal mudah kan. Ya itulah, kita harus mencoba itu sekeras apapun. Artinya sesulit apapun ya harus coba. Iya. Saya pernah juga orang-orang bilang, nah di Brebes itu kalau mau bikin acara itu harus ada duit, harus mendekatin si A, si ini sini gitu loh, dengan anggaran gitu. Kalau ada yang berani bikin nggak pakai duit, saya akan dukung waktu itu. Ada orang begitu. Kita buktikan kita itu hampir kita itu dalam perkara itu patungan gitu ya? Patungan maksudnya saweran lah. Saweran, saya tidak ada proposal kan, tidak membayar ini segini ya, karena itu karena tidak ada ruang untuk ekspresi, kemudian ada bersembaca, mereka tersalurkan itu aja. Nah orang yang ngomong itu akhirnya nyumbang nggak? Enggak biasa itu hanya kata-kata kosong dong. Oke. Kalau Mas Roni sendiri bergabung di Brebes Membaca apa itu yang menarik? Sebelumnya alat dulu mungkin di Imron Rosadina. Oh Imron Rosadina, iya. Itu bapak saya. Saya mengenal bapaknya. Itu bapak saya. Iya. Saya akrab dengan bapak beliau. Jadi saya itu kalau bapaknya. Pakai nama bapak saya terlalu berat bagi saya. Ya kalau saya termasuk baru di Brebes Membaca. Jadi sebelumnya kenal Mas Henry itu dulu di Ciputat, di sekitaran UIN Jakarta. Beliau suka tampil di kampus saya, yaitu membawa rasa rendra di kampus saya gitu. Cuman sampai pandemi itu akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Katanya Mas Henry itu ada di rumah, aktif di Brebes Membaca. Wah, mungkin kalau
ngumpul sama Mas Henry enak, rasa Ciputatnya, rasa Rendra di kampus saya itu masih terasa gitu. Jadi saya kangen sama kampus saya ya, saya kemudian gabung di Perpus Membaca. Gitu. Ya awalnya pribadi. Saya baca status postingannya Mas Henry itu cukup menggigit ya, artinya sastrawan itu keberpihakan lah. Kita tidak bisa nihilisme kan, ada keberpihakan kan ya pada keadilan rakyat itu. Itu tentu berisiko juga kan. Ya, pasti semua pilihan ada resiko. Ada resiko. Umpamanya Nggak pengen resiko yang enak gitu. sekedar posting terus tiba-tiba ditelepon oleh keamanan itu biasa aja. Itu biasa. Masih ada masa. Masih ada. Itu biasa aja. Karena kan tujuan kita satu sebetulnya untuk supaya ada perbaikan lah dan ini. Sekritik apapun kita terhadap pemerintahan negara itu kan tujuannya satu, bahwa rasa nasionalisme kita bukan karena benci itu. Tanda cinta beda ya. Kan tanda cinta. Tanda cinta itu. Ini rencana ke depan bulan depan agendanya? Kita memang lebih menunggu orang untuk menawari, Mas gitu. tempatku aja gitu. Gitu. Oke, gitu. Nanti di situ berarti kita coba cari sesuai tempat temanya apa gitu, supaya masyarakat, memang kita pengennya memang di satu kampung supaya selama ini memang supaya masyarakat terlibat gitu. Mereka bagaimana anak-anak kecil itu bisa melihat orang baca puisi, bisa melihat orang main musik, tidak selama ini mereka melihat gandut, hiburan-hiburan yang meracuni otaknya itu. Teater atau bersastra itu berbau lah dengan masyarakat. Teater rakyat gitu ya. Iya. Selama ini kan untuk melihat tontonan teater itu di gedung yang mahal hanya kalau satu kaum lah. Iya. Di TKJ di mana yang belum harus beli tiket gitu. Tapi ini menghadirkan di tengah-tengah sendiri. Memang tradisi kita kan teater rakyat ya. Kalau teater modern memang harus pakai tiket, masuk ke gedung. Teater rakyat kan nggak bercampur Jadi saja. semua yang tampil itu nggak tanpa honor. Tanpa honor. Tanpa honor. Kalau kita ada kemudian yang menyumbang, kita kasih transport, itu aja. Itu aja. Luar biasa ya. Karena bagaimanapun mereka kadang dari jauh-jauh kan. Gitu. Sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan nih anak-anak muda berkesenian Jadi mendapat tempat. Ada itu perlu disampaikan? Iya, mendapat tempat ya. Artinya di Brebes yang tidak ada gedung kesenian ya, tapi kita bawa kesenian kemana-mana. Keliling Brebes itu ya harusnya jadi hadiah besar buat Brebes sendiri. Ya dengan kondisi yang ada nggak putus asa kan, akan terus jalan kan? Akan terus jalan. Meskipun ada istilahnya arus baliknya kan nggak berhenti gitu kan. Demikian teman-teman, ini suatu tekad yang luar biasa dari teman-teman Brebes Membaca melalui berkesenian mengubah mindset orang lah ya. Untuk lebih maju, lebih strong gitu. Dan itu dibuktikan bahwa mengadakan pagelaran seni itu bisa dengan gotong royong. Betul. Tapi pengen bilang gini, ya tujuan kita membumikan bukunya, membumikan literasinya gitu. Walaupun kita bungkusnya itu adalah pagelaran, pertunjukan, esensinya itu kita mau membumikan, mengajak orang membaca, literasi membaca. Karena itu persoalan yang tidak gampang juga ya. Iya. Karena banyak pelaku penggiat literasi ternyata ya nggak pernah belanja buku, nggak pernah baca buku gitu kan. Nah itu kalau rajinnya baca proposal atau gitu. Atau baca situasi. Baca situasi itu yang ya kadang-kadang repot lah. Karena basicnya memang harus sukarelawan yang benar-benar cinta buku. Gitu. Bukan karena tujuannya mau cari proposal gitu. Karena cinta buku ya apapun. Cinta sih ya. Orang gue lewat gue tuku buku ya. Iya. Kalau saya mau jadikan ukuran itu ada Khairil Anwar tuh bisa banget buat contoh total mencintai buku, bahwa saya mencintai sastra ya. Iya, mencintai bukunya sih Mas. Jadi dia mending tidak makan seharian daripada tidak membeli satu buku sehari. Kalau sekarang mending nggak beli kuota. Iya ya. Ya, suatu obrolan yang menarik dengan dua anak muda,
aktivis, pendiri komunitas Brebes Membaca, sangat mulia tujuannya dan patut kita apresiasi pertunjukan anak-anak Brebes Membaca, teman-teman Brebes Membaca di Rumah Literasi Waskita, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.